Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Nashhadu bi annahu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sampai detik ini, saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Tentu ini merupakan pokok nikmat. Selanjutnya nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Harapan di hadapan nikmat ini, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Min dimni bahsina, atau di tengah-tengah pembahasan kandungan iman terhadap hari kiamat. Insyaallah ta'ala ada beberapa poin yang akan kita sama-sama mengkaji. Harapannya mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan, kemudian juga kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah. Di antara tanda hari kiamat selanjutnya adalah dia'ul amanata atau dia'ul amanati, yaitu hilangnya atau terangkatnya amanah. Hilang atau terangkatnya amanah, atau disia-siakannya amanah, tersia-siakannya amanah. Yang menjadi dasar adalah hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau bawakan dalam sahihnya. Di Kitabul Ilmi juga beliau sebutkan. Demikian pula di kitab Raqa'iq atau Riqaq Babu Raf'il Amanati. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ata. Idza duyi'atil amanatu, apabila amanah sudah disia-siakan. Fantadiris sa'ata, maka tunggulah as-sa'ah, hari kiamat. Qala,
Zahirnya adalah Abu Hurairah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, yaitu apabila satu urusan diserahkan, diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ata, maka tunggulah hari kiamat. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sejatinya yang ditanyakan oleh sahabat ridwanullahi alaihim radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hurairah sini, kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebab, ya, idza usdida al-amru ila ghairi ahlihi, apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiri sa'ah. Baik. Bagaimana paparan para ulama dan apa yang dimaksud dengan amanah? Secara bahasa, amanah itu memiliki makna didul khianah, kebalikan daripada khianah. Amanah ada di dalam Al-Quran, ya, seperti surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua enggan untuk menanggung amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, merasa berat. Wa hamalahal insanu, namun ya, ditanggunglah manusia, maka manusia pun menanggungnya, menerimanya. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia tersebut dalam keadaan zalim dan jahil. Ayat ini menunjukkan, menegaskan bahwa inilah hakikat asal daripada manusia, yaitu zaluman jahula. Kata sebagian ulama mengatakan zaluman jahula itu aspek kekurangan yang dimiliki oleh manusia, zalim dan jahil, yaitu zaluman melakukan kesalahan, ya, dalam keadaan dia tahu itu adalah kesalahan, zalim disebutnya. Sedangkan jahula, manusia melakukan atau terjerumus ke dalam kesalahan dalam keadaan dia tidak tahu, tidak sadar bahwa itu adalah kekeliruan dan kesalahan. Inilah hakikat daripada manusia. Kita semua manusia, artinya kita memiliki sifat ini, yaitu apa? Zaluman jahula. Apa bedanya? Zaluman yaitu zalim, ya, melakukan kesalahan atau terjerumus ke dalam kesalahan dalam keadaan kita tahu bahwa itu adalah salah. Seringkali kita melakukan ini, Pak. Benar? Tahu ini salah, tahu kita salah, tapi dorongan hawa lebih besar,
hawa nafsu. Akhirnya sedangkan keimanan lemah, akhirnya melakukan apa? Mendolimi diri sendiri. Thumma awrasnal kitab alladhi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Ada di antara mereka itu adalah hamba yang zalim terhadap siapa? Dirinya sendiri. Siapa mereka? Yaitu orang yang melakukan kezaliman atau orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah apa? Kesalahan. Namun hadirin rahimakumullah, ada aspek-aspek yang mendorong sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Terutama aspek internal dia. Aspek apa? Internal dia. Karena dorongan hawa nafsu terlalu gede, sedangkan keimanan lemah. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa sebab, setidaknya dua sebab utama seorang hamba itu masuk terjerumus ke dalam kezaliman. Pertama adalah aspek internal, aspek yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu kita lebih gede. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini senantiasa apa? Menyuruh, memerintahkan dan mendorong kepada apa? Keburukan. Seringkali kita tidak bisa menahan atau sabar dalam hal ini. Ini hawa nafsu berarti. Lawannya sabar, harus sabar. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor luar. Bisa jadi lingkungan yang mendukung. Maksudnya adalah mendukung kepada kesalahan tersebut. Banyak hadis-hadis Nabi Rasulullah atau firman Allah Ta'ala banyak juga dalam ayat sejatinya yang isyaratkan. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya ila akhir ayat. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah di waktu pagi dan petang. Jangan sekali-kali engkau palingkan daripada mereka karena engkau mengharapkan dunia. Kenapa? Ujungnya apa? Karena amruhu furuta. Urusan mereka pasti akan bercerai-berai. Yang pasti dia akan masuk ke dalam zalim tadi terhadap dirinya sendiri. Hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu tergantung kepada siapa? Agama temannya. Anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang itu jangan ditanya. Akan tetapi apa? Tanya siapa? Temannya. Fa innal qarina bil muqtarini yaqtadi. Karena teman dengan sesama temannya saling apa? Saling mengikuti. As-sahibu sahibi. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Teman itu menarik. Ini pun adalah kaidah. Remaja yang belum menikah Allah haramkan sejatinya wala taqrabuz zina. Tapi bukan berarti tidak ada thariqah, cara syariat sudah gamblang jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka salah satunya adalah dengan melihat dari sisi apa? Ya melihat dari sisi apa tadi? Nah, pertemanan, lingkungan, keluarga dan seterusnya. Lingkungan keluarga. Jadi mudah untuk menilai pertemanannya sama siapa. Maka teman dengan teman itu saling menarik sejatinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah faktor eksternal, yaitu faktor luar yang menyebabkan kita terjumus ke dalam apa? Kezaliman. Apa kezaliman tadi? Murojaah dulu. Nah, terjerumus dalam kesalahan dalam keadaan apa? Tahu. Pernah gak kita melakukan ini? Sering. Sama kalau begitu. Tahu nggak boleh, ditinggali deh. Benar? Nah. Masya Allah. Yang kedua adalah apa? Jahula. Apa jahula?
Nah, terjerumus ke dalam kesalahan, melakukan kesalahan dalam keadaan apa? Ketidaktahuan kita, kejahilan, kebodohan kita. Sugan teh menang. Manawi teh gitu, kalimat-kalimat yang seperti itu. Ikhwafillah, hadirin rahimani rahimakumullah. Ini tanda hari kiamat yang seperti ini. Tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana nanti insyaallah kita sampaikan, merebaknya kejahilan, terangkatnya ilmu. Nah. Dah. Jadi di sini disebutkan amanah. Adapun tafsir tentang amanah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sebagian mengatakan amanah tersebut adalah tauhid. Sebagian mengatakan amanah tersebut adalah tauhid, yakni ifradullah taala bil ibadah. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid. Jadi amanah yang dimaksud ditafsirkan oleh ulama tafsir adalah tauhid. Ada juga yang mengatakan al-amal ay asy-syariah. Taklif atas orang, amal syariah, amalan syariat seperti sholat dan seterusnya. Langit, kemudian bumi, gunung nolak, bukan tidak tahu pahala yang dijanjikan Allah Rabbul Alamin bagi siapa yang ini memegang amanah tersebut itu, ya, kuat ketika menerima amanah. Janji Allah SWT surga, ridha Allah, rahmat Allah. Bukan tidak tahu, tapi justru melihat dari sisi aspek apa? Tadi fa'ashfaqna minha, merasa berat dari sisi tanggung jawab, beban yang berat. Karena melihat dari sisi itulah menolak. Manusia melihat dari sisi positifnya. Jadi kalau manusia melihat sesuatu itu dari sisi apa? Positifnya. Sisi negatifnya diabaikan. Padahal kaidah adarul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Kalau sesuatu itu mafsadatnya ada di situ, maslahat juga ada, maka mafsadatnya harus diutamakan, ditinjau terlebih dahulu mafsadatnya. Jangan melihat dari sisi aspek maslahatnya saja. Madaratnya coba lihat, pertimbangkan. Coba lihat di firman Allah Ta'ala, kaum Nabi siapa yang diturunkan hujan atau angin, beliau, mereka melihat itu adalah awan. Hadza 'aridum mumtiruna. Ini adalah tanda-tanda hujan. Positif dulu mereka angkat. Rasulullah tidak demikian. Beliau mengajarkan kepada para sahabat tidak demikian. Tapi ketika melihat awan mendung, itu sisi negatifnya. Barangkali itu azab yang cepat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, munasabatu hadzal matni kitabil ilmi, karena hadis ini sebagaimana tadi telah disampaikan diletakkan di kitabul ilmi. Nah, ini pernah kita sampaikan, pernah kita sama-sama daras juga. Di hadis kedua seingat saya ya, di kitabul ilmi Sahih Bukhari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, munasabah, hubungan antara matan hadis ini amanah dengan kitabul ilmi, anna isnadal amri ila ghairi ahlihi, menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahli, innama yakunu inda ghalabatil jahli, disebabkan, dikarenakan karena sudah merebaknya kejahilan. Sekali lagi, kata Al-Hafidz, apa hubungan ayat amanah ini dengan ilmu? Mengingat Imam Bukhari meletakkan hadis ini di kitabul ilmi, bahkan di hadis yang kedua seingat saya. Ternyata kata Al-Hafidz, ya, anna isnadal amri ila ghairi ahli,
ketika satu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, innama yakunu inda ghalabatil jahli, itu terjadi karena atau disebabkan karena apa? Ghalabatil jahli, sudah merebaknya kejahilan. Sudah merebaknya apa? Kejahilan. Sudah jahil di mana-mana, akhirnya siapa we? Wa dzalika min jumlatil asyrat, dan itu merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Cukup. Kata ulama Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, menjadikan bahwa hilangnya amanah itu sebagai tanda hari kiamat. Allahu ta'ala. Yang berikutnya, saya tidak tahu yang ditulis berapa Pak, sudah berapa? Yang kita dipilih, enggak semua ya. Berikutnya adalah qabdul ilmi wa dhuhurul jahli, nyambung dengan yang di atas. Qabdul ilmi, terangkatnya ilmu, diangkatnya ilmu, wa dhuhurul jahli, dan merebaknya kejahilan. Ya, terangkatnya ilmu, wa dhuhurul jahli, dan merebaknya kejahilan. Dalam Sahihain, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sabda, min asyratis saati ayyurfa'a al-ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda hari kiamat, terangkatnya ilmu. Di antara tanda hari kiamat, terangkatnya ilmu, wa yasbuta al jahlu, merebaknya kejahilan, menetapnya kejahilan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini cukup panjang ya. Alladhi yadharu anna alladhi syahadahu kana minhu al-kathir ma wujudi muqabilihi wal murad minal hadis istikamu dhalika. Wa qabdul ilmi yakunu bi qabdil ulama. Adapun yang dimaksud diangkatnya ilmu adalah diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para ulama, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilman tizaan. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu langsung. Allah tidak akan mencabut apa? Ilmu langsung. Yantazi'uhu, Allah cabut minal ibad, langsung dari hamba. Ya. Musibah seorang alim itu ada 3 ya, kalau di Ta'limut Ta'lim sebutkan. Ada yang ingat? Musibah seorang alim itu apa? 3. Pak, ada yang ingat gak? Ta'limut Ta'lim. Apa saja? Ya. Musibahnya seorang alim. Ya. Pertama tentu kematian. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Musibah tuh. Ya, kematian, musibah. Yang kedua adalah apa? Lupa. Yang ketiga apa? Dikuasai oleh siapa? Dikuasai udah apa? Kalau sudah terbelenggu dengan apa? Penguasa. Nah itu indikator juga terangkatnya apa? Ilmu. Tadi kan dengan kematian. Walakin yaqbidul ilma au yuqbadu al ilmu biqabdil ulama. Ilmu itu ditarik dengan wafatnya para ulama.
hatta idza lam yabqa aliman sehingga apabila sudah tidak tersisa seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, akhirnya manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, fa'abtau, mereka berfatwa, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, fadallu, mereka sendiri tersesat, wa adallu, dan menyesatkan. Jelas ya? Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, hadal hadithu yubayyinu anna al-murada biqabdil ilmi fil ahadits as-sabiqah al-mutlaqah laisa huwa muhwuhu min suduril hufaz. Seperti tadi yang disampaikan, kata Imam An-Nawawi, maksud hadis ini bukan maknanya Allah mencabut ilmu langsung dari dada seorang alim hufaz, para penghafal, walakin ma'nahu an yamuta hamalatuhu, wafatnya hamalah, yaitu para penghafalnya wafat. Kata Imam An-Nawawi, wa yattakhidan nasu juhalan yahkumuna bijahalatihim, akhirnya manusia pun mengangkat orang-orang bodoh, yahkumuna, mereka menentukan hukum, bijahalatihim, atas dasar kejahilan, fayadilluna wa yudillun, sesat dan menyesatkan. Nah, apa yang maksud dengan ilmu? Ilmul kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa? Ilmul kitab wa sunnah. Al-ilmul mawruth anil anbiya alaihimus salam, ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Makanya para ulama adalah siapa? Warasatul anbiya, para pewaris nabi. Makanya siapa yang sibuk dengan ilmu, yakni ilmu Al-Quran dan Sunnah, min afdalil ibad, termasuk seutama-utamanya hamba. Kenapa demikian? Hamba para anbiya war rusul adalah apa? Hamba Allah, pilihan terbaik. Ketika kita punya himmah aliyah, punya cita-cita tinggi, perhatian besar terhadap ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah menghendaki atas kita berupa apa? Kebaikan sejatinya. Dan termasuk hamba yang apa? Terpilih sejati. Siapa yang tidak ingin dikatakan sebagai para pewaris Nabi? Ada yang tidak mau? Semua ingin. Hanya saja belum, terkadang hal yang seperti ini belum ada, tidak ada dorongan ke kita gitu loh. Dengan dalam tanda kutip banyak alasan. Sudah sensitif. Ya. Seperti demikian ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud ilmu adalah ilmu kitab wa sunnah, ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka sekali lagi, siapa yang perhatiannya besar terhadap ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka kebanggaan sejati beliau, karena dia sedang menekuni apa? Warisan siapa? Para anbiya wa rasul. Wa bidhihabihim, wafatnya mereka, yadhabul ilmu, ilmu pun hilang. Wa tamutu sunan, sunnah pun akhirnya apa? Mati. Wa tadharul bidah, akhirnya ada kebid'ahan yang nampak. Al-fahisyah, perbuatan-perbuatan keji sudah dianggap lumrah dan terbiasa. Wa ya'umul jahlu, merebaknya kejahilan di mana-mana. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala at-taufiq. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi di kitab Tazkiratul Huffaz,
Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Subhanallah. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya. Wa ammal yaum. Ini di masa Imam Az-Zahabi. Adapun hari ini kata Imam Az-Zahabi, fama baqiya minal ulumil qalilati illa al-qalil. Adapun sekarang hari ini kata beliau Al-Imam Az-Zahabi, tidak tersisa dari ilmu yang sedikit itu illal qalil, kecuali sedikit. Keur masa etik. Kecuali apa? Sedikit. Tidak tersisa dari ilmu yang sedikit tersebut illal qalilu, kecuali sedikit. Sedikit dari yang sedikit. Maka fatuba lil qalil. Maka sungguh bahagia bagi orang yang disibukkan atau termasuk orang yang qalil, yang sedikit tersebut. Fi unasin qalilin, makanya kata beliau fi unasin qalilin, di kalangan manusia yang sedikit, ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil, yang mengamalkan dari yang sedikit, yang punya ilmu yang sedikit tersebut jauh lebih sedikit. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Imam Az-Zahabi. Allah memberikan ilmu itu sedikit, ya, hanya sedikit. Kata beliau, di zaman saya, di zaman sekarang, di masa sekarang, tidak tersisa dari yang sedikit itu kecuali hanya sedikit saja. Dan ya, amma aqalla man ya'malu minhu bidzalika qalil. Adapun yang beramal, yang mengamalkan dari yang sedikit itu pun lebih sedikit. Masya Allah. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala yazalul ilmu yankusu, ilmu akan terus berkurang. Dan ini logis. Kenapa tadi meninggalnya ulama? Sampai hari kiamat ilmu itu akan terus apa? Berkurang. Coba kalau kita tidak ada perhatian terhadap apa? Ilmu, maka cepat berkurangnya. Maka kata Rasulullah, yadurusul islamu, Islam akan terkikis, kama yadrusu wasyus thawbi, sebagaimana terkikisnya baju. Qala Rasulullah hatta la yudra ma siyamun, sampai akhirnya, ini kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, hadis sahih, syarat sahih Muslim. Hatta la yudra ma siyamun, sampai akhirnya umat Islam sendiri tidak tahu saum apa, wala salatun, tata cara salat apa, wala nusukun kaifiyah ibadah haji, nggak bisa umrah, wala sedekah, tentang sedekah nggak bisa. Wa yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun, pada akhirnya kitabullah akan diangkat melalui perjalanan malam, ya, tidak tersisa di atas muka bumi minhu ayatun, satu ayat pun. Wa tabqa tawaifu minan nas, yang tersisa adalah kumpulan-kumpulan manusia, asy-syaikhul kabir, orang tua yang sudah renta, wal ajuz yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana, kami di masa kami dahulu, nenek moyang kami, ala hadhil kalimah, kami dahulu pernah mendengar kalimat ini dulu, yaitu apa? La ilaha illallah, fanahnu naquluha, di waktu itu kami ikuti. Dulu kalimat ini kami menyimak mendengarnya, sekarang kami ikuti saja. La ilaha illallah. Ini terangkatnya apa ini? Nah, sedikit kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, anna ma'nahu anna ahadan la yunkaru munkaran,
Wal qaulu tsani hatta la yuzkarallahu fil ardi. Tadi makna ayat itu diangkat, maknanya adalah pertama adalah kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maknanya anna ahadan la yunkiru munkaran. Sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini sosok orang yang mengingkari kemunkaran. Tanda makna ayat itu diangkat ketika sudah tidak ada lagi sosok orang yang mengingkari kemunkaran. Sudah saking apa? Dianggap lumrah dan biasanya kemunkaran itu, sehingga sudah tidak ada lagi yang mengingkari. Bapak dan Ibu hadirin rahiman, ini pasti akan terjadi seperti ini. Sekarang saja ya, bawaannya kita baper, bawa perasaan. Makna yang kedua kata Imam An-Nawawi, hatta law yuzkarallahu fil ardi wa la yu'rafa ismuhu fiha. Makna ayat itu terangkat, maksudnya adalah la yuzkarallahu, Allah sudah tidak lagi disebut-sebut. Sudah wa kathratul kufri wal fusuq wal isyan, sudah merebaknya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Berikutnya, tanda hari kiamat berikutnya, kasratus syuratu wa awanu zulamah atau zalamah. Merebaknya banyaknya kezaliman, banyaknya kezaliman. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah. Rasulullah bersabda, "Yakunu fi hadhihi al-ummati fi akhir zaman", akan ada di akhir zaman dari umatku, akan ada di akhir zaman dari umatku rijalun ma'hum siyatun, manusia membawa siyat. Siyat itu apa? Cambuk. Kannaha adnabul baqar, seperti ekor al-baqar, sapi. Yaguduna fi sukhtillah, pergi di waktu pagi di atas kemurkaan Allah, dalam kemurkaan Allah. Wa yaruhuna fi ghadabihi, dan kembali di waktu petang dalam keadaan apa? Di atas murka Allah. Maksudnya adalah apa? Di riwayat yang lain ya, zalim, melakukan apa? Kezaliman. Dia membawa apa? Siat, cambuk, kaznabil bakar. Seperti yang disebutkan di hadis tentang ya, hijab ya. Sinfani min ahlin nar, ada dua kelompok manusia ya, penghuni neraka. Lam arahuma, tidak pernah aku melihatnya. Qaumun ma'hum siyatun, satu kaum selalu membawa apa? Siyat, cambuk, ka'aznabil baqar, yadribuna biha annas. Mereka apa? Memukuli manusia. Jadi di antara tanda hari kiamat adalah merebaknya apa? Kezaliman. Wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selanjutnya di pembahasan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Intisyaru az-zinah, merebaknya perzinahan, banyaknya perzinahan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda,
inna min asyratis saati, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, fadzukira minha atau fadzakara minha, beliau menyebutkan di antaranya adalah wa yazharu az-zina, yaitu munculnya perzinahan, merebaknya perzinahan. Di riwayat Imam Al-Hakim Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, wa tasyyi'u fiha al-fahishah, merebaknya perbuatan keji, perzinahan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira. Di antaranya, sungguh pasti akan ada dari umatku, sungguh pasti akan ada dari umatku aqwamun, kaum manusia, yastahilluna al-hira, menghalalkan zina, wal harira, dan kain sutra. Nah, bahkan di hadis Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tafna hadhihi al-ummah, hatta, tidak akan binasa umat ini, hatta, sehingga yaquma ar-rajulu ilal mar'ati, sehingga laki-laki yaquma ilal mar'ati, mengajak wanita, fayabtarishuha fit tariq, melakukan perzinahan di jalanan. Nah, qala al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, fi hadal hadithi alamun min alamin nubuwati, kata Imam Al-Qurtubi, dalam hadis ini merupakan tanda kenabian Rasul. Id akhbaru an umurin sataqa, karena beliau menyampaikan berita atau perkara yang akan terjadi, bahwa qaat, dan ternyata sungguh terjadi, khususan fi hadhihi al-azman, khususnya di zaman sekarang. Kata siapa? Imam Al-Qurtubi, khususnya di zaman sekarang. Wa idza kana hadza fi zamanil Qurtubi, apabila ini terjadi di masa Imam Al-Qurtubi, fa huwa fi zamanin hadza aktsaru zuhura, maka sungguh di masa kita jauh lebih nampak, lebih jelas, lebih banyak. Li'a'udhami ghalabatil jahli wa intisharil fasadi bainan nas, disebabkan kenapa? Sekali lagi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata tumpuannya adalah dari ilmu. Sebab utamanya adalah apa? Ilmu. Li'a'udhami ghalabatil jahli, saking besarnya ghalabatil jahli, merebaknya apa? Kejahilan. Karena saking jahilnya akhirnya apa? Perzinahan sudah dianggap biasa. Makanya hadirin rahimani, ilmu merupakan miftah, kunci pokok kebaikan itu ada dalam apa? Ilmu. Kalau orang sudah jauh, berani jauh menjauhi ilmu, ya sudah, fahisyah, segala bentuk keburukan itu pasti datang. Imma fin nafsi, bisa jadi dalam diri, fil usrah, keluarga, lingkungan, hidup bermasyarakat, bernegara, dan seterusnya. Dan keburukan itu terus bertambah, sedangkan kebaikan terus berkurang. Kita dulu dilahirkan fitrah, bandingkan dengan sekarang, apakah fitrah kita terus bertambah? Fitrahnya, fitrah kita terus berkurang. Kesalahan kita terus berkurang, terus bertambah, terus nambahan. Jelas? Ya. Menunjukkan apa? Kesalahan ini akan terus
Makanya kita harus sadar gitu. Harus ngerti, harus paham dari sekarang. Dan ini harus kita tanamkan di jiwa siapa? Anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Berikutnya, intisyarur riba. Intisyarur riba, merebaknya apa? Muamalah riba. Baina yaday saati yadharur riba. Menjelang hari kiamat, yadharu ar-riba, akan muncul apa? Riba, nampak riba, merebaknya riba. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal malah. Akan datang masa kepada manusia, la yubali, mereka tidak akan memperhatikan bima akhadhal mal, dari mana dia mengambil harta. Au min halalin au min haram, min haramin, apakah dari halal ataupun haram. Akan datang hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah tadi, akan datang kepada manusia waktu masa di mana mereka tidak akan memperhatikan dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari halal ataupun haram. Dan ini sudah terjadi. Yang berikutnya, makanya ada juga ancaman Nabi SAW, ma nabatat lahmun min sukhtillah fannaru aula biha. Tidaklah daging yang tumbuh dari perkara murka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula biha, kecuali neraka lah tempatnya. Berikutnya, zuhurul ma'azifi wa tahliluha. Zuhurul ma'azif, merebaknya alat-alat musik, wastihlaluha, dan apa? Dianggap halal. Sayakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa maskhun. Pada akhir zaman itu akan muncul apa yang telah terjadi kepada umat terdahulu, seperti dirubahnya manusia menjadi apa? Kera, babi. Itu kan ada itu nanti. Wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Idza dhaharatil ma'azif wal qainatu, apabila sudah merebak al ma'azif, alat-alat musik, wal qainatu, sebagian qainat itu diartikan sebagai penyanyi-penyanyi. Nah, wa kathural mugnuna wal muganniyat, mugnuna wal muganniyatu wa hum al musyaru ilaihi fi hadhi al hadis bil qainat. Jadi qainat itu apa? Para penyanyi. Ini saya menyampaikan ya. Saya menyampaikan saja, membaca gitu. Wa 'adhamu min dzalika istihlalu katsiru minan nasi lil ma'azifi. Yang paling memang dahsyat adalah apa? Dianggap hal tersebut itu sudah dianggap apa? Halal. Padahal sumbernya adalah hadis Imam Al-Bukhari. Ya la yakunanna min ummati aqwamun, akan muncul dari umatku kaum yastahilluna, mereka menghalalkan al-hira, ya tadi zina, perzinahan, wal harira apa? Kain sutra, wal khamr, wal ma'azifa, dan alat musik. Antum lihat coba. Kalimatnya yastahillun, menghalalkan, berarti hukumnya apa? Satu. Kemudian lihat lagi sisi yang lain, al-hira zina, harir kain sutra, khamar, wal ma'azib. Apa yang menyamakan itu semua? Apa yang menyamakan itu semua? Hah? Haram keharamannya. Al-hirra zina, harir kain sutra, khamar, ma'azif. 4 tuh. Apa yang menyamakan itu? Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, disandingkan itu semua keharaman. Walayanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Baik. Namun tur. Wa qad za'ama Ibnu Hazm, muncul Ibnu Hazm
menilai menganggap hadis riwayat Imam Bukhari dhaif, padahal itu ada di dalam sahihnya. Beliau mengatakan munqati'un, hadisnya munqati, lam yattasil bima ma bainal Bukhari wa Sadaqah bin Khalid, karena tidak nyambung antara sanadnya, tidak nyambung antara Imam Bukhari dengan Sadaqah bin Khalid. Wa radda alaihi al-Allamah Ibnu Qayyim membantah bahwa maqalahu Ibnu Hazm batir min sittati wujuh, ada 6 sisi bantahan terhadap Imam Ibnu Hazm. Ada 6. Saya kira bukan waktunya untuk kita sampaikan, akan tetapi yang rajih, yang kuat, ya, fal haditsu sahihun bila raib, hadis ini sahih bila raib, tidak diragukan. Kata Ibnu Shalah, walal tifata ila Abi Muhammad ibn Hazm al-Zahiri, tidak boleh dilirik perkataan Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri al-Hafidh fi raddihi ma akhrajal Bukhari min hadis Abi Amir fadzakarahu. Wal hadisu, beliau mengatakan hadisun sahihun ma'ruful ittisal bi syartis sahih. Hadis ini sahih, ya, yakni bersambung bi syartis sahih, dengan syarat yang sahih. Baik, wallahu taala wa alam. Berikutnya, kasratus syurbil khamar, merebaknya apa? Minum khamar, wastihlaluha, dan sudah dianggap halal, termasuk hal yang sejenis dengan itu, yaitu kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan, minal khadrawat, obat-obat terlarang umpamanya. Obat-obat terlarang maksudnya. Yang berikutnya adalah apa? Zukhrufatul masajidi wa tabahi biha, adalah zukhrufah, menghias masjid. Jadi berlomba-lomba untuk apa? Bermegah-megah dalam membangun masjid. Sedangkan fungsi utamanya adalah apa? Sebagaimana Allah abadikan di surah, atau bahasakan saya, innama ya'muru masajidallah man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa iqamis shalah. Fungsi masjid itu adalah apa? Untuk dimakmurkan. Itu fungsi masjid. Ya, la taqumus sa'atu, kata Rasulullah, tidak akan terjadi tegak hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingga manusia sudah mulai apa? Bermegah-megah dalam membangun masjid. Termasuk apa? Tasyid. Itu istilahnya apa? Meninggikan masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kalau dibaca ya di Manhatul Alam ada kisahnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq setelah sepeninggalan Rasulullah SAW, sikap mereka terhadap Masjid Nabawi, ya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian baru sampai kepada Utsman bin Affan. Itu kisahnya, ada di papan. Dan dzalika yashghalun nasu an salatihim, karena itu bisa menyibukkan kaum muslimin dari salatnya. Wa qala indama amara bi tajridil Masjid Nabawi, dan beliau mengatakan ketika ada perintah untuk memperbaharui Masjid Nabawi, akinnan nasa minal matar, tempatkan manusia agar mereka aman dari hujan. Ya. Jadi kalau ada perbaikan, yang penting apa? Fungsinya agar kaum muslim itu nyaman di mana? Di masjid, supaya bisa memakmurkan masjid. Wa iyyaka an tuhammir afan wa tusaffir, hindari warna-warna. Tuhammir itu warna wallahu a'lam merah, ya, merah. Wa tusaffir atau ke safar itu sebenarnya perak, ya. Fatuftina an-nasa, sehingga itu menyebabkan apa? Fitnah. Ini yang digarisbawahi adalah apa? Fatuftina an-nasa, sehingga warna-warna tersebut itu mencolok, akhirnya apa? Menjadi orang itu jadi terfitnah disebabkan karena warna itu. Khusus sholatnya nggak khusyuk karena lihat apa? Sudah itu. Dan itu tidak disyariatkan yang seperti itu. Tidak masuk ke dalam syariat untuk apa? Kategori memakmurkan masjid, bukan itu.
Baik. Wallahu taala ala wa a'lam. Ya. Ini ada perkataan Imam Al-Munawi dan yang lain para ulama terkait dengan hal ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya kira kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala barangkali kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.